Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Andaya sebagai moderator untuk presentasi kelompok 9 dalam penugasan kelompok. Jadi kali ini izin saya share screen. Judul dari tugas kali ini itu analisis, perancangan, dan troubleshooting jaringan nirkabel di lingkungan kampus. Tanpa berlama-lama, kepada pemateri pertama yang akan membawakan pengantar, saya persilakan Saudara Jabar. Nah, teman-teman, seperti yang kita alami bersama, saat mengakses sekolah atau mengajukan tugas di kantin menggunakan WiFi kampus, seringkali muncul kendala seperti koneksi lambat atau putus-putus. Nah, karena itulah kami mengangkat topik analisis perancangan dan troubleshooting jaringan nirkabel untuk memastikan koneksi cepat, stabil, dan aman di seluruh area kampus. Nah, perkembangan teknologi jaringan nirkabel di lingkungan kampus telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan koneksivitas yang cepat dan stabil. Standar terbaru seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 memberikan kecepatan yang lebih tinggi, kapasitas jaringan yang lebih besar, dan latensi yang lebih rendah, sehingga mampu mendukung ribuan perangkat yang terhubung secara bersamaan. Nah, laporan praktikum ini akan membahas analisis perancangan dan troubleshooting jaringan nirkabel di lingkungan kampus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas mahasiswa yang tinggi, serta upaya meningkatkan keamanan jaringan untuk melindungi data dan privasi pengguna. Nah, selanjutnya, latar belakang dan tujuan. Saat ini, hampir semua aktivitas perkuliahan bergantung pada internet. Bayangkan teman-teman jika koneksi WiFi lambat saat sedang UTS atau file tugas tidak bisa terkirim karena gangguan jaringan yang tidak baik. Tentunya itu sangat mengganggu. Nah, dengan itulah, maka laporan ini kami buat dengan tujuan yang pertama mobilitas tinggi. Mahasiswa memerlukan akses internet di berbagai lokasi kampus seperti ruang kelas, perpustakaan, taman, hingga kantin untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring, kolaborasi kelompok, riset, dan akses ke sumber daya digital. Nah, yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Jaringan nirkabel yang efisien terbukti meningkatkan efektivitas aktivitas akademik karena mahasiswa dapat mengakses materi kuliah, jurnal ilmiah, dan platform pembelajaran daring tanpa hambatan. Nah, yang terakhir, keamanan data. Aspek keamanan sangat penting mengingat banyaknya perangkat yang terhubung dan akses terbuka di area publik yang meningkatkan resiko ancaman seperti pencurian data, akses ilegal, dan serangan cyber. Nah, yang ketiga, konsep dasar jaringan nirkabel. Yang pertama, pengertian. Jaringan nirkabel adalah sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat lain untuk saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan kabel listrik atau kabel fisik. Data dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Manfaat: meningkatkan mobilitas pengguna, instalasi dan pengelolaan lebih mudah, memungkinkan banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Fleksibilitas dan skalabilitas tinggi, serta penghematan biaya infrastruktur fisik. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Standar terbaru seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi, kapasitas koneksi yang lebih besar, serta latensi yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Cita. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis jaringan nirkabel. Jadi yang pertama itu ada wireless local area network yang mencakup area lokal seperti gedung atau kampus. Ia menggunakan teknologi Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel dalam jangkauan terbatas. Yang kedua, ada wireless personal area network dengan jangkauan sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter. Ia menggunakan teknologi seperti Bluetooth untuk menghubungkan perangkat pribadi. Yang ketiga, ada wireless metropolitan area network yang mencakup area yang lebih luas, biasanya sampai satu wilayah kota. Teknologi yang biasa digunakan adalah WiMAX untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal. Dan yang terakhir, ada wireless wide area network
dengan cakupan sangat luas, bahkan lintas negara. Ia menggunakan jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G, serta teknologi satelit. Selanjutnya, ada perbandingan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel. Pada aspek pertama, ada aspek biaya, yaitu jaringan kabel cenderung lebih mahal karena memerlukan kabel dan instalasi fisik. Sebaliknya, jaringan nirkabel lebih hemat biaya instalasi meskipun perangkat seperti router bisa lebih mahal. Pada aspek keamanan, jaringan kabel lebih aman karena akses hanya bisa dilakukan lewat saluran fisik. Sementara itu, jaringan nirkabel perlu konfigurasi khusus untuk keamanan karena lebih rentan disusupi jika tidak dilindungi dengan baik. Pada aspek kecepatan, koneksi kabel umumnya lebih cepat dan stabil. Jaringan nirkabel bisa lebih lambat dan mudah terganggu oleh hambatan atau interferensi. Pada aspek mobilitas, jaringan nirkabel lebih fleksibel karena memungkinkan perangkat berpindah tempat dengan mudah. Sebaliknya, jaringan kabel bisa terbatas pada panjang kabel. Pada aspek yang terakhir yaitu aspek instalasi. Jaringan kabel butuh waktu dan usaha lebih untuk instalasi. Sebaliknya, jaringan nirkabel lebih mudah dan cepat dipasang tanpa banyak kabel. Selanjutnya kita masuk pada topologi jaringan nirkabel di kampus. Jadi di lingkungan kampus, topologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan adalah topologi infrastruktur. Dalam topologi ini, terdapat akses point yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat seperti laptop atau smartphone. Akses point ini terhubung ke jaringan kabel utama melalui router, switch, atau hub, sehingga membentuk jaringan hybrid yang menggabungkan keunggulan jaringan kabel dan nirkabel. Selain itu, beberapa kampus juga menggunakan topologi mesh, terutama untuk area yang luas atau sulit dijangkau oleh kabel. Dalam topologi mesh, akses point saling terhubung langsung satu sama lain. Hal ini membuat jangkauan sinyal menjadi lebih luas dan stabil, karena setiap akses point dapat saling mendukung dan memperkuat jaringan. Sekian dari saya. Baik, saya akan lanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Sekarang ke pembahasan topologi jaringan nirkabel di kampus. Nah, kita perlu pahami di kampus itu dia memakai topologi jaringan nirkabel dengan menggunakan topologi infrastruktur yang memanfaatkan akses point sebagai pusat penghubungan antar perangkat. Akses point ini terhubung ke jaringan kabel utama melalui router dan switch atau hub, sehingga membentuk jaringan hybrid yang menggabungkan keunggulan dari kabel dan kabel. Selain topologi infrastruktur, beberapa kampus itu mengadopsi topologi mesh untuk area yang sangat luas atau sulit dijangkau kabel. Dalam topologi mesh, akses point saling terhubung satu sama lain secara langsung, membentuk jaringan yang saling mendukung dan memperluas jangkauan sinyal secara dinamis. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat dari desain dan konfigurasi jaringannya. Kita bisa lihat IP address-nya itu mulai dari laptop 1 itu 0.100 sampai 0.103. Untuk konfigurasi wireless routernya itu bisa lihat teman-teman lihat SSID-nya itu kita aktifkan dengan nama Labcom 2425 dengan menggunakan security WPA2 dan PSK. Mengapa kami menggunakan WPA2 PSK itu karena lebih aman dari WPF. Terus MAC filternya itu kita aktifkan. Oke, lanjut masalah dan solusi jaringan nirkabel. Nah, di sini terdapat 3 masalah yang paling sering terjadi. Yang pertama overcrowding, yaitu kepadatan pengguna, kecepatan internet menurun saat banyak perangkat terhubung. Nah, solusinya itu kita bisa gunakan dual band router, tambahan access point, dan upgrade router dengan kapasitas lebih besar. Nah, masalah yang kedua keamanan jaringan. Nah, gejalanya itu perangkat yang tidak sah mencoba mengakses jaringan. Nah, kita mencoba di Cisco Packet Tracer itu cara mengetahui kalau perangkat itu tidak tersambung itu dengan ping itu tidak jalan. Nah, masalah yang terakhir itu keterbatasan jangkauan. WiFi tidak menjangkau seluruh area, kecepatan menurun saat jauh dari router. Solusinya itu bisa kita tempatkan router di lokasi strategis, gunakan WiFi extender atau mesh network untuk memperluas jangkauan. Kita juga bisa menggunakan access point karena access point itu untuk memperluas jangkauan dari
internet tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulan dan saran bahwa konfigurasi jaringan nirkabel di kampus berhasil menciptakan sistem yang efisien, efektif, dan aman untuk mendukung mobilitas mahasiswa. Penerapan quality of service, mengurangi latency, jitter, dan packet load, meningkatkan kualitas layanan untuk aplikasi sensitif seperti video streaming dan VoIP. Penggunaan Wireshark untuk analisis jaringan menunjukkan peningkatan throughput dan stabilitas. Masalah seperti intervensi sinyal dan kemacetan pada akses point dapat diminimalisir dengan pengaturan channel dan pembatasan jumlah pengguna. Keamanan jaringan juga terjamin dengan autentikasi pengguna yang ketat, enkripsi data, dan pembatasan akses pada waktu tertentu. Sistem ini memastikan kecepatan, stabilitas, dan keamanan yang dibutuhkan oleh pengguna kampus. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok 9. Saya Chandra Andaya sebagai moderator menutupnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.